Thank you, Lord. Haleluya. Kemuliaan
Yes, Lord. Semua pujian Jemaat YHS Jakarta masih nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu hanya bagi Tuhan.
Kami tahu Tuhan, Engkau pusat dari segalanya. 'Cause Jesus, you are the center of it all. Jesus, you are the center of my church. Oh, kami melihat Tuhan, bahwa sungguh Engkau satu-satunya pusat kehidupan kami. Thank you, Lord. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Center of it all. Let's sing. Jesus at the center of it all. Yes. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jemaat YHS Jakarta mau nyatakan, from beginning to the end. Say what? It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, oh, nothing else matters. Nothing this world will do. Oh, 'cause you're my Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing is wrong. Yes, oh Lord, sebab Kaulah pusat segalanya Tuhan. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Oh, nothing else. Yes, nothing in this world will do. It's you're my Jesus. Jesus, you're the center. Ooh, everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ooh, from my heart to the head, Jesus be the center. Say what? It's all about you. From my heart to the head, Jesus be the center. Yes, it's all about you. Yes,
Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Yes, yes, Lord. Mencintaimu, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu bisa tos kiri kanannya, katakan Tuhan kita maha besar. Sama-sama mau nyatakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Yes, kau menjamin hidupku. Haleluya.
Gak apa-apa ya. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi sebenarnya. Bisa? All good? Alright. Oke, kita mau nyanyi satu lagu bahasa Inggris. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berumur tidak apa-apa. Kita belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris lagi. It's King of Majesty by Hillsong. Alright, yay! Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. Yes. These words are from my heart. These words are nothing else. I will live for you. I have devoted to you. Lambaikan tanganmu, nyatakan. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Savior, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi kita menyatakan pujian ini. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are nothing else. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, just to be with you. Sama-sama lambaikan tanganmu, kita menyatakan, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi, Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises. Bapak Ibu saja katakan, Jesus, you are Savior. You are the Savior of my soul, and forever and ever I give. Sekali lagi, Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give, and forever and ever. Sekali lagi, and forever and ever I give my praises to you. Yes, berikan suara-suara bagi Yesus masih haleluya. Yes, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan sambil menyiapkan Kosanjaya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami berikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Yes Jesus, Jesus, Jesus.
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat keluarga terbaik yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur buat anak-anak terbaik yang sudah Tuhan titipkan buat kami. Bersyukur Tuhan buat pekerjaan yang selalu bertumbuh, yang selalu kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-kesempatan baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan di pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, Bapak Ibu silakan bisa duduk. Boleh. Gak apa-apa. Ya. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Katakan ke samping kiri kanan Bapak Ibu, kamu disertai Tuhan. Ya, kamu ditolong Tuhan. Yes, oke. Jadi shalom Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyapa Bapak Ibu. Saya senang sekali dan bisa bertemu dan melayani Bapak Ibu ya di pagi hari ini. Senang sekali. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Kita katakan sama-sama ya, saya orang yang dicintai Tuhan. Saya orang yang dikasihi Tuhan. Saya milik kepunyaannya Yesus Kristus. Katakan ke samping kiri kanan kamu juga. Ya, oke. Kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya rindu Bapak Ibu sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan. Saya rindu banget, kuat banget di hati saya, pengen sharing tentang ini. Latar belakangnya adalah setiap kali saya bantu Pastor Petrus untuk melakukan pengurapan, melakukan doa pengurapan, ada banyak di antara Bapak Ibu kuat banget di hati saya. Hari-hari ini Bapak Ibu merasakan bahwa ada banyak sekali peperangan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Bapak Ibu hari ini lewati, dan Bapak Ibu merasa sendiri ngelewatin itu semua. So, kabar baiknya hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Anda gak sedang sendiri. Ada Yesus. Di lagu awal tadi bilang, Yesus itu Alfa dan Omega. Percaya bahwa Yesusmu, Yesusnya saya, itu menyertai kita dari awal sampai akhir kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini kalau di antara Bapak Ibu berpikir bahwa Bapak Ibu hidup sendiri, Bapak Ibu merasa hari-hari ini sendiri, berjuang sendiri, kabar baiknya, tenang. Yesus itu ada di pihakmu. Dan yang bertanggung jawab atas kehidupanmu, itu adalah surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini saya rindu sekali Bapak Ibu sharing tentang yang namanya penyertaan Tuhan. Semua bilang penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan itu seperti sebuah perlindungan Bapak Ibu. Perlindungan yang gak bisa dibuat sama manusia. Perlindungan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sehebat apapun, gak bisa membuat penyertaan. Gak bisa membuat perlindungan. Yang hanya bisa membuat itu hanya Tuhan Yesus. Bahkan manusia tidak bisa menjangkau area kehidupan manusia yang lain. Tapi percaya bahwa penyertaan Tuhan itu bisa menembus yang namanya ruang dan waktu. Dan penyertaan Tuhan itu bisa menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Karena manusia itu terbatas. Percaya katakan amin. Contoh, Bapak Ibu ada di Jakarta dan Bapak Ibu berdoa buat anak-anakmu yang tidak ada di Jakarta. Maka penyertaan Tuhan itu seperti transfer ke anak-anak Bapak Ibu yang ada di anak atau keluarga Bapak Ibu yang tidak ada di Jakarta. Sebaliknya, hari-hari ini buat anak-anak yang ada di Jakarta sendiri. So, percayalah bahwa orang tua Anda itu sedang berdoa buat masa depanmu, dan penyertaan Tuhan nyata buat anak-anak yang ada di sini. Percaya katakan amin? Ya, dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya senang banget sharing tentang ini Bapak Ibu. Kok bisa semoga sih, ngawur memang Gersom ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memerdekakan Bapak Ibu. Seketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, percaya di dalam hati, mengucapkan, maka hal itu akan yang terjadi apanya? Loh kok bingung? Yang terjadi adalah firman-Nya. Yes, amin.
Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan satu hal yang sangat-sangat memberkati kehidupan saya. Saya berdoa hal ini juga akan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Kita akan belajar dari satu peristiwa di mana Yesus itu sedang mengingatkan, di peristiwa tersebut Yesus sedang mengingatkan bahwa Yesus itu menyertai sepanjang kehidupan kita, menyertai sepanjang umur kita. Tadi lagu sebelum ini enak banget Bapak Ibu ya, sehelai rambut gak akan jatuh. Padahal saya gak janjian sama Vio loh. Tapi lagu-lagunya itu ngevalidasi firman yang saya ingin bagikan di sore hari ini. So Bapak Ibu itu spesial. Oh iya, supaya Bapak Ibu fokus, melatih fokus. Makasih Bu Yanti ya. Ya, kita baca Bible di Matius 28. Matius 28, pagi tadi saya sudah diingatkan sama multimedia. Mana PPT-nya Mama? Mana PPT-nya? Saya sengaja tidak menggunakan PPT supaya multimedia hari ini bekerja ya. Supaya nggak cuman klik-klik doang. Ya, Matius 28 ayat 1 sampai 20. Nah, Matius 28 ayat 1 sampai 20. Perikopnya bilang kayak gini, fajar kebangkitan. Saya ingin ceritakan dahulu kepada Bapak Ibu. Ayat ini, pasal ini ngomongin tentang apa sih sebenarnya? Saya akan ceritakan terlebih dahulu, kita tidak perlu baca ya. Karena nanti waktu saya habis untuk membaca firman ini. Jadi firman ini Bapak Ibu menceritakan tentang seperti ini. Yesus mati di atas kayu salib. Setelah itu ada masa kedukaan yang dialami oleh 11 muridnya. Bahkan Marta Maria itu nangis terus sepanjang hari Bapak Ibu. Karena idolanya, panutannya, orang yang dicintai metong Bapak Ibu ya, gak ada, sudah tiada. Sehingga ke-11 muridnya itu sedih banget. Dan yang terjadi adalah bukan hanya Maria dan Marta yang kembali ke aktivitasnya. 11-11-nya Bapak Ibu itu kembali ke rutinitas dan aktivitasnya. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dan lain sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah janji yang sudah Yesus berikan di awal itu berubah atau mati atau berhenti? Jawabannya enggak. Apa yang dilakukan Yesus kita baca di Matius 28 ayat 10. Ayat yang ke-10. Nah, Yesus bilang kayak gini Bapak Ibu. Kemudian kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Hari ini message-nya Bapak Ibu kuat banget kepada Bapak Ibu dan saya tentunya. Bapak Ibu gak boleh takut ya. Bapak Ibu gak boleh takut. Bapak Ibu harus percaya, harus kuat. Karena kenapa? Kasih karunia Tuhan Yesus itu yang memampukan. Bapak Ibu berjalan itu bukan karena kekuatanmu. Hari ini saya mau katakan yang kuliah, yang bekerja. Kuliah dan bekerja itu berhasil bukan karena kerja keras Anda. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kok gak percaya ya? Amin. Ya amin. Bapak Ibu. Nah di sini dikatakan seperti ini. Matius 8 ayat 10. Kemudian kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Yesus berkata kepada seluruh jemaat di Jakarta, jangan takut. Oke, pergilah beritahukanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Di sini kita mau pelajari Bapak Ibu ya. Ayat ini keren banget. Yesus ketemu ceritanya gini, Yesus ketemu Marta dan Maria. Terus Yesus bilang kayak gini, bilang ke saudara-saudaramu, bilang ke murid-muridku, pergi ke Galilea. Kalau di ayat berikutnya, pergi ke bukit yang saya tunjukkan ke kamu. Ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa ya kok ke Galilea ya? Faktanya Bapak Ibu, Galilea itu merupakan sebuah tempat yang kecil, sebuah tempat yang sederhana. Yesus dilahirkan di mana Bapak Ibu? Bethlehem. Tapi Yesus itu suka banget sama Galilea. Gak tahu kenapa. Saya hari ini akan ceritakan kepada Bapak Ibu. Galilea itu merupakan sebuah tempat yang kecil, sebuah tempat yang sederhana, sebuah tempat yang gak pernah dilihat sama didengar oleh orang manusia yang lainnya. Tapi ternyata faktanya
Mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus di mana? Galilea ternyata, di Kana. Keren nggak Bapak Ibu? Apa yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Sekecil apapun yang kalian Bapak Ibu kerjakan hari ini, atau sebanyak apapun yang Bapak Ibu sudah kerjakan, tapi orang nggak notice hal itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hadirkan Yesus di tengah-tengah yang Bapak Ibu kerjakan. Kota yang kecil bisa Tuhan ubah jadi sesuatu yang besar. Pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah hadirkan Yesus di segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Yang kecil itu pasti akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami multiplikasi. Percaya saja. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa hari-hari ini yang Bapak Ibu kerjakan kecil banget, sederhana. Tapi saat Bapak Ibu akan memulai semuanya dengan Yesus, hasilnya pasti besar. Percaya deh. Orang kota yang kecil, kota yang sederhana, itu bisa Tuhan ubah jadi sesuatu yang besar. Bahkan hari ini kita mengenal Galilea dibandingkan Bethlehem. Bahkan di kota yang kecil ini, Yesus membuat mujizat yang besar, dan kali pertama Yesus memulai pelayanannya di kota Galilea. Hari ini, apa yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu mengawali pekerjaanmu yang gak bisa dipegang sama manusia. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini mengerjakan sesuatu tapi gak dinotis sama manusia. So, kabar baiknya, Yesus ada di sana kok. Yesus tahu kok. Yesus ngerti kok. Bahkan Yesus ada di pihakmu yang akan melakukan perkara-perkara besar buat Bapak Ibu semua. Tenang aja. Gak dinotis manusia gak apa-apa. Yang penting Tuhan yang akan membuat kerajaan surga yang akan menotis kehidupan Bapak Ibu. Percaya, katakan amin? Amin. Yes, amin, amin, amin. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, hari ini kita baca lagi ya. Pertanyaannya, kenapa kok di Galilea? Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus nggak ngajak gini, kita ketemuan di Danau Sunter aja deh. Enggak ya. Atau kita meet up-nya ketemu di Starbucks aja deh. Enggak. Tapi dia minta di Galilea. Next dong, ayat yang ke-11. Ya, Bapak Ibu kita baca sama-sama ayat yang ke-11 ini, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang di 12 kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Kita loncat ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, si bangsa Romawi itu kebingungan. Waduh, karena katanya janjinya, firmannya adalah setelah 3 hari Yesus akan bangkit. Akhirnya prajuritnya diminta untuk menjaga kubur itu. Kita loncat ke ayat 16. Kita sama-sama baca. Matius 28 ayat 16. 3, 2, 1. Ya, ini keren lagi Bapak Ibu. Jadi ceritanya seperti ini ya. Yesus ketemu Maria Marta, langsung ngomong kayak gini, kita meet up-nya nanti di Galilea aja ya, bukan di Starbucks. Setelah itu Bapak Ibu, ke-11 murid Maria Marta dan semuanya berangkat ke Galilea. Ceritanya kayak gitu. Nah, Yesus ngenotis satu tempat lagi. Ada 2 tempat yang Yesus notis. Pertama Galilea, yang kedua adalah bukit. Apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu? Ternyata alasannya kenapa kok Yesus minta meet up di bukit ini, ternyata ya, bukit ini merupakan bukit pertama kalinya Yesus ketemu sama murid-muridnya. Keren gak? Jadi ceritanya gini, orang-orangnya kecewa, sedih, letih, lesu. Terus Yesus datang gini, kita meet up di Galilea ya, kita pergi ke bukit itu. Akhirnya si murid-murid pergi ke bukit ini, ada alasannya. Alasannya adalah bukit ini merupakan sebuah tempat pertama kalinya
Yesus nge-announce ke mereka, jadilah muridku yuk. Jadilah muridku, kita nanti melakukan perkara-perkara besar bareng-bareng aku. 3,5 tahun kita lalui bersama-sama, tenang aja, ada hal-hal keren, ada hal-hal hebat. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang so sweet banget Bapak Ibu. Dia mencoba mengingatkan, kalau dulu aku nyertai kamu, bahkan kematian pun itu bisa tak kalahkan dan aku akan nyertai kamu. Jadi ini validasinya. Apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu? Jadi ceritanya seperti ini. Seolah-olah Yesus itu ngomong dalam bahasa kita sehari-hari, bilang kayak gini, sis bro, 3,5 tahun kita lewati bareng-bareng loh. Kenapa kamu nyerah? Ayo kita mulai lagi yuk. Kita mulai dari nol. Orang mata aja, orang buta bisa kita sembuhin bareng-bareng kok. Kenapa kamu kecewa? Kenapa kamu nangis? Ayo maju bareng-bareng sama aku. Hari ini Yesus ngingetin kepada Bapak Ibu, Bu Yusmina, kita kan sudah melakukan bareng-bareng. Jangan nyerah dong. Ayo maju bareng lagi. Sel, ingat gak? Dulu aku tolong kamu, nyertai kamu. Gak boleh nyerah dong, ayo maju lagi. Istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Bu Yanti, kalau dulu Pak Erwin sudah dapat kesempatan, tenang aja, habis ini tak kasih kesempatannya. Yesus seolah-olah itu ngomong seperti itu ke muridnya. Dan sama halnya dengan Bapak Ibu, hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami hal-hal hebat sama Yesus, kalau dulu Yesus yang sama pernah tolong Bapak Ibu, hari ini Yesus yang sama akan menjaga, akan ada di pihakmu dan membawamu dari satu kemenangan ke kemenangan yang lainnya. Percaya katakan amin? Percaya katakan amin sekali lagi? Amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Keren Bapak Ibu ya. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu mulai merasa lemah, mulai merasa bahwa kita tidak terasa ada di pertengahan tahun, di mid semester Bapak Ibu. Januari sampai Juni, kalau Bapak Ibu lalui starting pertama dengan Yesus, jangan mau sendiri untuk mengakhiri tahun ini, tapi akhiri semuanya dengan Yesus. Ingat yang pertama tadi, bahwa Yesus di area kehidupan Bapak Ibu, maka yang kecil itu akan jadi besar. Dan yang kedua, pertolongannya, penjagaannya gak stop sampai hari ini, enggak, akan diteruskan sampai nanti Bapak Ibu ya, sampai ya Bapak Ibu tahu selama-lamanya. Dan ceritanya seperti ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-17. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan kayak gini. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi apa Bapak Ibu? Iya, ayo jemaat Tuhan ya Jakarta, ragu-ragu enggak? Hari ini firman Tuhan persis. Jadi keadaannya dulu sama persis kayak hari ini. Ketika firman ini disampaikan, Bapak Ibu mungkin ada di pikiran Bapak Ibu kayak gini. Susah kayaknya Gersom. Aduh kayaknya sulit Gersom. Kayaknya enggak bisa deh, kayaknya enggak bisa. Percaya Bapak Ibu bahwa kebenaran itu di atas segalanya. Kenyataan itu harus tunduk dengan yang namanya kebenaran. Percaya katakan amin. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nanti saya akan kasih tahu di akhir Bapak Ibu ya. Diceritakan seperti ini. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya review sedikit aja. Jadi hari ini saya sharing kepada Bapak Ibu, ada satu peristiwa di mana peristiwa ini ngevalidasi penyertaan Tuhan ada atas setiap orang percaya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke 11 murid, dan ke 11 murid itu ya percaya, ya ragu-ragu. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan Yesus kepada orang ragu-ragu ini? Kepada orang yang gak percaya ini? Next, kita baca ayatnya. Matius 28 ayat 18. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, apa Bapak Ibu?
Yang ngomong bukan saya ya. Hari ini ada surat cintanya Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu. Gak boleh takut ya sama masa depan. Penjagamu bukan manusia, penjagamu yang punya surga dan bumi. Tanggung jawab kehidupan Bapak Ibu itu bukan manusia. Tanggung jawab pernikahan Bapak Ibu, tanggung jawab anak-anak Bapak Ibu, itu yang bertanggung jawab itu adalah surga. Yesus yang punya surga dan bumi. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu di awal, ada pikiran-pikiran ragu-ragu, ingat ayat ini. Yesus sendiri deketin Bapak Ibu dan bilang, bro sis, segala kuasa itu ada di tanganku. Semangat, maju terus. Maju bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu ya, tapi karena kasih karunia itu yang memampukan Bapak Ibu untuk bertahan, untuk dapat kekuatan yang baru. Percaya katakan amin. Amin. Kita lanjut di Matius 28 ayat 19. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Yesus buat orang-orang yang gak percaya ini? 28 ayat 19. Oleh karena itu, pergilah. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Hukumnya dunia, kalau orang ragu-ragu gak dikasih kesempatan. Hukumnya dunia, kalau orang gak kompeten, gak usah dipekerjakan. Tapi berbeda bos dengan kerajaan surga. Di ayat sebelumnya dong, tolong dong. Ayat sebelumnya, itu ayat ini menunjukkan bahwa 11 muridnya itu ragu-ragu. Tapi di ayat ke-19, ternyata Yesus malah ngasih kesempatan untuk nyuruh ngapain? Nyuruh apa ya Bapak Ibu? Nungguin ya. Untuk ngasih tahu amanat agung Bapak Ibu. Ngasih tahu amanat agung, bayangin. Gak habis pikir saya sama Yesus itu. Orang-orangnya ragu, anak-anaknya ragu, anak-anaknya gak bisa, anak-anaknya gak kompeten. Yang dilakukan Yesus adalah apa? Malah nyuruh ngasih amanat agung. Gak habis pikir. Setuju katakan amin? Loh malah amin. Apa yang coba firman ini mau disampaikan kepada Bapak Ibu? Percaya bahwa ayat ini menunjukkan dan memvalidasi di titik terendah pun Bapak Ibu, di kegagalannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih percaya sama kehidupanmu. Percaya katakan amin? Ini orang-orang gagal Bapak Ibu, ngapain dikasih amanat agung? Harusnya yang Yesus lakukan adalah amanat agung itu dikasih ke malaikat. Tapi di seluruh Bible gak ada yang memvalidasi amanat agung itu disampaikan ke malaikat. Amanat agung itu disampaikan ke manusia. Ke Anda dan saya Bapak Ibu. Apa yang coba saya reminder kepada Bapak Ibu? Kalau hari ini Anda gagal, kalau hari ini Anda mencoba sesuatu tapi gak bisa-bisa, kalau Anda hari-hari ini melakukan sesuatu tapi gak dipercaya sama manusia, tenang. Yang punya sorga dan bumi itu percaya sama kehidupanmu. Bahkan di titik kegagalanmu, di titik terendahnya Bapak Ibu, Yesus masih percaya dengan Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Ya, amin, 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 amin. Dan percaya bahwa seperti ini Bapak Ibu, kalau kita melihat karya salib Tuhan Yesus, kita akan kuat. Tapi kalau kita melihat dunia, kita akan lemah. Jadi hari ini, apa yang harus Bapak Ibu katakan? Apa yang Bapak Ibu harus katakan? Matius, belum ya. Saya waktunya kurang 2 menit lagi ternyata Bapak Ibu ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu harus kerjakan? Amanat agung itu bercerita tentang firman Tuhan, kok nggak dibantu saya Bapak Ibu. Amanat agung itu bercerita tentang firman Tuhan itu adalah sebuah apa Bapak Ibu? Loh bukan dong. Apa Bu? Janji, Injil. Jadi Injil kasih karunia Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Jadi kita harus perkatakan Bapak Ibu.
Ada ayat yang mengatakan seperti ini, firman iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan hanya didengerin, tapi diucapkan sehingga melakukan semuanya atas dasar iman firman Tuhan, atas dasar iman. Apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini? Kalau dunia seolah-olah membuatmu tidak bergerak, Bapak Ibu harus tetap mengatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung janji di dalamnya. Dan janjinya apa Bapak Ibu? Kita baca di Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Amin. Ada satu momen saya akan mengakhiri sharing firman Tuhan saya dengan ayat terakhir ini Bapak Ibu ya. Silakan tim praise and worship untuk bisa maju ke depan. Ada satu momen Bapak Ibu yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat so sweet sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan ada kata-kata yang diucapkan oleh Yesus untuk ke-11 muridnya. Yang dikatakan adalah bukan kayak gini, aku akan ngasih tanah ke kamu, enggak. Aku akan ngasih emas ke kamu, enggak. Aku akan ngasih harta ke kamu, enggak. Tapi yang di sini dikatakan bahwa apa Bapak Ibu? Penyertaan Tuhan. Kenapa kok Tuhan kasih penyertaan? Karena manusia itu gampang takut. Manusia itu gampang khawatir. Takut khawatir boleh enggak? Oh boleh Bapak Ibu, boleh karena kita manusia. Saya sering takut khawatir, sering banget. Tapi enggak boleh adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Yang tidak boleh adalah ketakutan dan kekhawatiran ini memimpin atas kehidupan kita. Percaya katakan amin? Ingat Bapak Ibu ya, kabar baiknya Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Percaya bahwa firman ini mengingatkan Bapak Ibu. Ada surat cintanya Yesus buat Bapak Ibu. Yang pertama, peperangan atau hal-hal yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu tidak sendiri. Ada Yesus yang ada di pihak Bapak Ibu ya. Percaya bahwa bukan hanya yang di jemaat, yang ada di onsite, jemaat di Zoom juga. Dan yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya penyertaannya, tapi Yesus ada di setiap musim Bapak Ibu. Mau suka, mau duka, mau di bawah, mau di lembah, di gunung, di apapun kondisinya, Yesus ada. Di pertengahan semester ini Bapak Ibu, ingat, tidak boleh melihat dunia, tapi melihat karya dan pertolongannya Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ingat bahwa kehidupan Bapak Ibu itu tanggung jawabnya bukan, saya ulang Bapak Ibu ya, sorry. Tanggung jawab Bapak Ibu itu bukan ditanggung jawab oleh manusia, tapi tanggung jawab kehidupannya Bapak Ibu, itu adalah tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Dan di Matius 28 ayat 20 dia bilang kayak gini, aku menyertai Yesus, menyertai Bapak Ibu sampai akhir. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita nyanyiin lagu ini yuk. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
banget Bapak Ibu, saya diingatkan untuk sharing tentang ini. Jadi Bapak Ibu, waktu saya ngekos, saya itu pingin yang namanya pancake durian. Pancake durian. Banyak orang itu bilang kayak gini, Gersom pancake durian itu enak, lembut banget. Terus saya penasaran Bapak Ibu, emang pancake durian itu kayak gimana sih? Terus saya ngomong doang Bapak Ibu ya, nggak ngomong aja, ngomong doang. Saya ngomong seperti ini, Tuhan Yesus, Gersom pengen pancake. Kalau Gersom ngomong ke mama yang di rumah, segeralah mama itu akan mengemasi. Bukan hanya 1 tapi 20 dia bisa kasih gitu ya. Entah berhutang, entah apapun itu, mama saya akan segeralah mengirim pancake itu. Tapi kurang so sweet kayak gitu. Saya ngomong ke bapak saya di surga, ngomong kayak gini, Tuhan, Gersom gak ngerti loh, malu-maluin, masa Gersom gak pernah makan pancake Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, Yesus Bapak Ibu itu sampai ngurusi pancake loh Bapak Ibu ya. 2 minggu setelah itu saya ingat benar Bapak Ibu, tiba-tiba saya diajak makan ke sebuah tempat, dessertnya dan bukan pancake abal-abal. Saya diajak makan di hotel bintang 5 dan itu pancake. Setelah saya makan Bapak Ibu, saya nggak tahu itu pancake. 2 hari berikutnya saya cerita ke teman saya yang ikut makan di situ. Hawalah gitu ya, nggak boleh nyebutkan nama kan. Hawalah, aku itu pengen banget pancake. Lah, si teman saya ngomong kayak gini, yang 2 hari lalu yang kamu makan itu pancake, tahu nggak? Lah, apa yang coba saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu? Pancake durian itu diurusin loh sama Tuhan. Apalagi hal-hal besar di dalam kehidupan Bapak Ibu, apalagi hal-hal masa depan Bapak Ibu, itu akan Dia kerjakan, itu akan Dia laksanakan buat Bapak Ibu. Percaya katakan amin. Kita buka ayat di terakhir Bapak Ibu ya, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Jangan sampai saya 5 kali ini ngomongnya. Yesaya 55 ayat yang ke-11 ngomong seperti ini Bapak Ibu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut. Terima kasih banyak. Kita baca sama-sama ayatnya Bapak Ibu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Demikianlah firmanku. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan iman katakan sama-sama. Kau tunjukkan kasih
Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu gak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan-Mu ada atas kami sampai akhir zaman. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap peperangan kami. Engkau ada di dalam lembah terdalam sekalipun untuk membawa kami menuju ke kemenangan. Kami percaya Tuhan, di setiap peperangan kami ada Yesus. Dan kami percaya di keluarga kami ada Yesus, di pekerjaan kami ada Yesus, di seluruh aspek kehidupan kami ada Yesus. Dan ketika ada Yesus, di situ ada mujizat, ada kelepasan, ada penghiburan, ada hal-hal yang besar yang gak pernah kami lihat oleh mata, yang gak pernah timbul di dalam hati. Semua Tuhan sanggup berikan buat kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan itu merupakan sebuah tanda bahwa kami orang-orang yang diberkati, yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan sekaligus mendengarkan pengumuman. Multimedia disilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan keperluan dari aku
kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh memancarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pernikahanmu, diberkati keluargamu dan anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, pelayananmu, usahamu, diberkati dengan berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan kepada kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya hari ini kami akan pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.